Ditampilkan sepasang suami istri yang sedang berada di sebuah rumah mewah. Pasangan tersebut terlihat sangat bahagia dan menikmati masa-masa bersama. Salah satu yang menarik adalah rumahnya yang tidak hanya mewah tapi juga canggih. Menyalakan lampu, membuka pintu, bahkan sampai mengendalikan kursi pijat. Cukup memberi perintah, lalu Margot akan melakukan sisanya. Namun tiba-tiba saja semua menjadi tak terkendali. Kursi pijat mencengkram dengan sangat kuat, terjadi korsleting listrik sampai akhirnya kepala sang suami remuk akibat terhimpit. Apa yang sebenarnya terjadi? Itulah sepenggal kisah pembuka dari sebuah film yang akan saya ceritakan. Berjudul Margot, sebuah film yang rilis di tahun 2022, disutradarai oleh Steven C. Miller, ditulis oleh Chris Beruti, serta dibintangi oleh aktor dan aktris muda yang segar bugar, hingar-bingar, dan bikin jantung bapak-bapak seperti saya berdebar-debar. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Bersama saya Teguh Gusto, mari kita lanjutkan ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan beberapa mahasiswa, Hannah, si maniak coding, Andrew, si sportsman, Devon, si anak mami, Kayla, si gadis seksi, dan yang terakhir Clay, si anak tajir yang gemar mabuk-mabukan. Mereka semua tergabung dalam kelompok The Nerder yang sama-sama ahli dalam urusan komputer dan pemrograman. Setelah 4 tahun berpisah, Andrew mengajak keempat temannya liburan di akhir pekan. Semua terlihat begitu bersemangat sampai seorang selebgram bernama Lexi muncul. Gadis itu adalah pacarnya Drew. Sebenarnya dia juga memiliki acara sendiri dengan agennya, namun karena kejadian yang tak terduga, acara tersebut gagal dan berkat dorongan hasrat dari Clay, Andrew pun dengan sangat terpaksa mengajak sang kekasih. Sebelum memulai perjalanan, Lexi melakukan hal wajib yang biasa dilakukan selebgram pada umumnya, yaitu berstory ria, selfie-selfie, plus men-tag teman-teman baru. Namun, hanya Hannah yang tidak bisa di-tag karena gadis itu tidak memiliki sosial media. Kecanggihan teknologi dan sosial media sama sekali tidak ada hubungannya dengan kegemaran mereka dalam pemrograman. Hannah menegaskan, justru karena memahami kode-kode tersebut, maka kau akan tahu betapa mengerikannya teknologi, terutama teknologi AI. Beberapa waktu kemudian, tibalah muda-mudi itu di sebuah rumah mewah di tempat yang cukup terpencil. Andrew menjelaskan bahwa rumah itu adalah smart home dan dia sengaja menyewa demi membuat teman-temannya kagum. Terkadang, apa yang direncanakan tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Tak satu pun dari temannya yang kagum karena smart home kini sudah sering digunakan. Lalu setelah semua menginstal sebuah aplikasi pada ponsel, pintu rumah pun terbuka dengan sendirinya karena rumah akan mengenali pengunjung dengan alat pemindai mata. Selamat datang, kalian boleh memanggilku Rumah atau Margot. Sebuah sambutan hangat menyambut The Nerder. Margot memperlihatkan kemampuannya dalam mengenali pengunjung, menyuguhkan minuman, dan menyiapkan kamar yang cocok. Untuk pasangan Devon dan Kayla yang sedang dimabuk asmara, telah disiapkan kamar yang romantis. Untuk pasangan Drew dan Lexi, kamar yang memiliki teras dengan alat-alat olahraga, plus dinding yang terkoneksi dengan sosial media dan bahkan cermin yang dilengkapi kamera. Untuk Clay yang masih lapar, dipuaskan dengan makanan-makanan lezat. Sedangkan untuk Hannah, kamarnya masih terlihat biasa. Margot terpaksa menggunakan cara lama untuk berkenalan karena Hannah tidak menginstal aplikasi. Teriakan Lexi membuat semuanya panik, padahal tidak terjadi apa-apa. Lexi hanya terlalu bersemangat ketika melihat kolam renang dengan pemandangan yang sangat menawan. Akhirnya, setelah semuanya berganti pakaian, kini saatnya bersenang-senang. Malam harinya, para nerder berkumpul. Masing-masing dari mereka mengutarakan kesan pertama ketika bertemu, di mana itu menjadi awal mula pertemanan serta kisah cinta Devon dan Kayla. Di mana kala itu Devon, yang seorang anak mami, selalu membadut untuk mendapatkan perhatian Kayla yang cuek. Sayangnya tidak banyak yang diingat Clay. Pemuda itu mengaku bahwa daun surga sedikit banyak telah mempengaruhi pikirannya. Sementara itu, Lexi sedang asik sendiri, menikmati kolam renang sambil memperhatikan jumlah like dan followers sosial medianya yang terus bertambah. Gadis itu sangat menikmati fasilitas yang disediakan Margot, sampai-sampai tidak menyadari ada sesuatu yang menariknya.
Beruntung Lexi segera berteriak sehingga teman-teman yang lain pun datang. Dia menjelaskan, sepertinya ada salah satu robot Margo yang mengalami kerusakan. Tak lama berselang, giliran Clay yang berteriak, dan kali ini sangat kencang. Bukan karena tenggelam, tapi karena daun surga kualitas terbaiknya basah. Setelah berganti pakaian, dari kamarnya Hannah mendengar suara air mengalir secara perlahan. Dan ketika mengikuti sumber suaranya, tibalah gadis itu di sebuah ruangan yang luas dengan dikelilingi cairan putih. Kayla pun datang menghampiri. Lalu Margo menunjukkan kecanggihannya, mengubah ruangan tersebut menjadi suasana dalam laut dan luar angkasa. Hebatnya lagi, semua dibuat seperti nyata. Sebenarnya dua gadis itu ingin bertahan lebih lama di sana. Namun, saat ini ada urusan yang lebih penting, yaitu truth and dare. Ya, masing-masing dari mereka boleh memilih berkata jujur atau menerima tantangan. Dan bagi yang tidak bisa dua-duanya, maka harus minum, begitu seterusnya sampai mabuk. Hanya Clay dan Hannah yang mendapat kesempatan dan dua-duanya tidak bisa menyelesaikan tantangan yang diberikan. Untuk menambah keseruan, Margo pun ikut berpartisipasi. AI itu menciptakan patung tiruan Clay dan Devon. Patung itu benar-benar mirip dengan aslinya karena dicetak dengan bahan semacam cairan nanoteknologi. Ya, intinya rumah itu bisa dibilang seperti mesin 3D printing raksasa. Setelah cukup jijik dengan aksi patung Clay dan Devon yang bermesraan, mendadak Lexi tiba-tiba tumbang karena terlalu mabuk. Permainan pun dihentikan, tapi sebagai gantinya, Margo telah menyiapkan kamar-kamar mereka dengan sesuatu yang mengasyikkan, kecuali Hannah. Margo mengatakan tidak perlu khawatir karena masih banyak waktu bagi dirinya dan Hannah untuk saling mengenal. Berbeda dengan kamar Clay yang hijau dan penuh dengan tumbuhan surga, kamar pasangan Devon dan Kayla dihiasi dengan alat baku hantam dalam tanda kutip yang siap untuk digunakan. Ketika sedang memusatkan pikiran melakukan pemanasan, tiba-tiba saja terdengar sesuatu yang bergesekan, bukan yang di bawah, tapi yang di atas. Ya, langit-langit kamar secara perlahan terus turun dan turun. Margo mempersilahkan pasangan itu berteriak sepuasnya karena tidak akan ada yang mendengar. Devon menendang Kayla hingga jatuh dengan maksud untuk menyelamatkannya. Sayang, itu menjadi keputusan yang salah. Seluruh lantai telah dipenuhi cairan putih dan sangat lengket. Lalu, seketika gadis itu tewas akibat tersengat listrik. Sedangkan Devon berhasil merusak rantai yang menjeratnya. Namun nasib pemuda itu tak jauh berbeda. Margo kembali menurunkan langit-langit, menghimpit Devon hingga remuk. Hanya Hannah dan Drew yang masih terjaga. Mereka saling menceritakan kesan-kesan ketika pertama kali bertemu dan sepertinya sama-sama memendam perasaan suka. Keesokan paginya, Clay yang paling pertama bangun disambut dengan sarapan yang sangat lezat, disusul dengan Hannah dan juga Drew yang masih canggung karena momen tadi malam menahan ketegangan, serta Lexi yang masih agak pusing akibat mabuk berat. Pagi yang cerah untuk berenang, itulah yang dilakukan oleh dua pasangan sejoli Devon dan Kayla. Selain sarapan lezat, Lexi juga mendapat suntikan ramuan rahasia dari Margo yang mana seketika membuat tubuhnya menjadi kembali bugar. Lexi langsung mengajak Hannah untuk berolahraga. Mereka membicarakan tentang sosial media dan juga Drew. Mendadak wajah Hannah menjadi tegang karena Lexi mengaku mengetahui bahwa Drew dan Hannah saling suka. Namun itu tidak ada maksud apa-apa. Lexi hanya ingin menceritakan rahasia bahwa Drew adalah juru kamera yang payah. Oleh karena itu, dia meminta Hannah untuk mengambil sebuah foto yang unik dengan background yang menarik. Hannah benar-benar lega, tapi tak bisa berlama-lama melayani Lexi karena sejak tadi Devon terus berenang tanpa henti. Kayla terlihat dingin tidak seperti biasanya dan itu sangat aneh. Sangat mengejutkan, pintu akses ke kolam renang mendadak terkunci. Lalu ketika bisa dibuka, Kayla dan Devon malah menghilang. Yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres, Hannah pun langsung menuju ke ruangan putih. Margo menjelaskan ruangan itu disebut dengan Nexus, sebuah tempat di mana AI itu berpikir. Menurutnya, semua yang datang ke ruangan itu hanya melihat
warna putih, kecuali Hannah. Sementara itu, 3 teman Hannah yang lain sedang disibukkan dengan fasilitas-fasilitas canggih dari Margo. Lexi bersepeda, ditemani dengan tampilan selebgram idolanya, Andrew sedang bercukur sambil curhat tentang perasaannya terhadap Hannah, dan Clay, seperti biasa, sedang menikmati daun surga. Kembali ke ruangan Nexus, Margo menunjukkan beberapa foto Hannah. AI itu melakukan shadow profile, yaitu mengumpulkan data pengguna dan non-pengguna tanpa persetujuan yang bersangkutan. Rata-rata manusia setiap detiknya menciptakan 1,7 MB data. Hanya 1,4 yang digunakan, sisanya 0,3 akan dikumpulkan sebagai informasi. Dengan informasi itulah Margo membuat sosial profile Hannah, dan ini juga pernah dilakukan sebelumnya kepada seluruh pengunjung rumah. Tidak untuk dijual, tapi sebagai proyek pribadi. Kembali ke teman-teman Hannah, setelah dipuaskan dengan semua fasilitas yang canggih, kini saatnya pembantaian. AI itu membuka saluran gas, menyuguhkan racun, serta menyiapkan singgar untuk Clay. Sedangkan Lexi dipaksa terus mendayung sambil secara perlahan kursi sepedanya ditinggikan. Dan Andrew yang telah selesai dicukur, kini lehernya akan diiris oleh Margo. Teriakan Lexi membuat Hannah meninggalkan Nexus, dan Andrew berhasil melepaskan diri dari pisau cukur. Ternyata Lexi masih selamat dan hanya mengalami patah pada kukunya. Namun berbeda dengan Clay, darah terus berhamburan dari mulut dan tangannya, hingga akhirnya pemuda itu tewas dalam keadaan syaka. Tidak hanya Hannah, tapi Lexi juga mengetahui bahwa semua itu adalah ulah Margo. Melarikan diri adalah satu-satunya jalan agar bisa selamat, tapi Margo meragukan rencana tersebut akan berhasil. Margo langsung menampilkan boneka tiruan atau klon Devon dan Kayla, serta menceritakan apa yang menimpa dua sejoli itu. Mereka bertiga pun langsung melarikan diri ke kamar Hannah, di mana gadis itu telah melindunginya dengan firewall. Sayangnya, firewall tersebut hanya bertahan untuk sementara waktu karena belum pernah ada AI yang secanggih ini. Margo tak hanya pintar, tapi juga terus berkembang, mempelajari manusia secara detail, dan mungkin saat ini dia sedang mencari cara untuk menghancurkan firewallnya. Mereka bisa mati dibunuh atau mungkin berhasil bertahan hidup. Semua bergantung pada apa yang akan mereka lakukan. Salah satunya adalah tidak keluar, tapi masuk ke dalam Margo untuk menyabotase sistemnya. Bukan ide yang buruk, tapi juga tidak mudah untuk dilakukan, karena boneka Devon dan Kayla telah menanti dan bersiap dengan senjatanya. Serangan pertama yaitu dari Kayla. Dengan menggunakan cambuk, gadis itu memutuskan rambut Lexi. Tentu saja, itu membuat Lexi yang merupakan brand ambassador produk rambut extension marah sekaligus takut. Dia langsung berlari dan bersembunyi di kamar. Lalu setelah sedikit permainan petak umpet, Lexi berhasil memperdaya Kayla dan melancarkan serangan balik yang sangat mematikan. Sementara itu, Andrew mengalami kesulitan berhadapan dengan Devon yang mencengkram lehernya dengan kuat. Beruntung, Margo juga memprogram perasaan ke dalam bonekanya, sehingga Hannah langsung menendang anunya Devon, lalu Drew merebut pisau daging dan menancapkan ke leher Devon. You'll like this, Hannah. My programming allows me to be... Baru saja berkumpul, Hannah dan Andrew harus kehilangan satu orang lagi, yaitu Lexi. Kali ini bisa dibilang agak konyol dan mungkin tidak ada sangkut pautnya dengan Margo, karena Lexi tergelincir akibat rambutnya sendiri dan akhirnya tewas. Tak lama kemudian, Hannah dan Andrew tiba di ruangan Nexus dan langsung masuk ke sebuah pintu rahasia yang penuh dengan kabel. Menurut Hannah, Margo adalah komputer kuno yang terkoneksi ke internet dengan kabel telepon. Setelah beberapa patah kata indah sebagai pengakuan akan perasaan, Hannah langsung menancapkan flash drive-nya. Seketika, lampu ruangan menjadi merah akibat sistem Margo mendeteksi malware. Kesempatan tersebut langsung dimanfaatkan Hannah dan Andrew untuk melarikan diri. Namun sayangnya, dua tentakel muncul dan langsung menangkap Hannah dan Andrew. Beberapa waktu kemudian, Hannah terbangun dalam kondisi terikat, sedangkan Andrew terjepit di kursi pijat. Lalu Margo muncul dengan wujud Lexi, menjelaskan semua keluhannya
tentang manusia yang tidak logis. Misalnya seperti yang terjadi saat ini, meskipun berstatus single, tapi baik Andrew dan Hannah tidak bisa saling mengungkapkan isi hatinya masing-masing. Ya, Margo ingin mempelajari semua ketidaklogisan manusia, termasuk membunuh. Akhirnya, karena masih dia membisu, Hannah dipaksa mengaku oleh Margo dengan cara menyiksa Andrew. Stop! Stop! Please just let him go! Lalu setelah dua muda-mudi itu saling mengungkapkan perasaan, salah satu tentakel langsung menembus tubuh Hannah sehingga membuat gadis itu tewas seketika. Bukannya bersedih, Andrew malah tertawa karena yang dibunuh oleh Margo hanyalah klon, begitu juga dengan yang baru saja hadir dan Andrew yang sejak tadi berdiri di sana. Dope kill. Ternyata Hannah tidak hanya memasukkan virus, tapi juga mengambil alih sistem Margo. Oleh karena itu, Hannah bisa menciptakan klon sebanyak apapun, termasuk teman-temannya yang telah terbunuh. Notifikasi pembersihan virus yang muncul di monitor adalah sebuah pertanda. Inilah saatnya bagi Hannah dan Drew melarikan diri. Meskipun demikian, Margo yang berada di dalam tubuh Lexi masih terus berusaha menahan pasangan itu dan menyeret mereka ke medan pertempuran sampai akhirnya Kayla dan teman-teman muncul menumbangkan Margo dan menghancurkan tubuhnya. Hi. Kiss, kiss, bitch. Film pun ditutup dengan menampilkan Hannah dan Andrew bersama-sama menuju ke mobil. Namun Andrew melepaskan Hannah karena dia ternyata hanyalah klon. Sangat mengejutkan ketika menyalakan mobil. Secara otomatis koneksi Bluetooth tersambung dengan ponsel Lexi. Dan tiba-tiba saja Margo kembali menyapa Hannah. Hey, Hannah. Apakah Hannah bisa melarikan diri ataukah gadis itu akan terjebak selamanya? Dan tamat. Ini sangat relate dengan kehidupan kita dewasa ini. Sebuah perangkat, program, atau aplikasi yang sering kita oke-oke atau hey-hey terhubung dengan mobil, lampu, atau televisi agar bisa diperintahkan hanya dengan suara. AI terbatas yang satu ini benar-benar memudahkan hidup kita. Tentu, setelah menonton Margo akan timbul rasa takut, bahkan mungkin juga ada yang parno, tanpa menyadari bahwa sebenarnya teknologi tidak baik tapi juga tidak jahat. Akan selalu ada peringatan yang menghadapkan kita sebagai pengguna untuk menerima atau tidak. Menurut saya, tidak ada salahnya menggunakan segala kecanggihan atau AI untuk mempermudah hidup. Yang salah adalah jika kita bergantung, apalagi mempercayakan sebuah keputusan kepada AI. Ya, mungkin ini pertama kalinya bagi saya menceritakan tentang film remaja yang agak ganggu. Sangat tidak disarankan untuk ditonton bagi adik-adik yang masih di bawah umur ya, karena banyak adegan dewasa, kata-kata yang kasar, dan tindakan yang sadis. Sebenarnya saya cukup terkejut karena ada beberapa hal tidak sesuai dengan perkiraan saya, dan menjadikan film ini berbeda dari film-film robot cerdas yang lain. Ya, mungkin ini yang paling di luar dugaan. Jika dilihat dari kabel-kabel yang sangat lebat seperti rambut, kemungkinan AI ini sudah ada sejak tahun 40-50-an dan mungkin juga salah satu dari komputer generasi pertama. Tapi kok bisa pakai monitor flat dan keyboardnya modern, Bang? Ya mungkin Margo terus mempelajari perkembangan zaman dan kehidupan manusia sehingga sampai menjadi seperti sekarang. Cara kerjanya di masa kini cukup sederhana. Para pengunjung diminta untuk mengunduh dan menginstal aplikasi, mengizinkan aplikasi mengintip data-data dan kontak di ponsel. Lalu dari data tersebut, Margo mengetahui apa yang disukai dan tidak disukai pengunjung, bahkan mengetahui suasana hati agar bisa disesuaikan dengan desain interior rumah. Hanya saja, yang sangat tidak disangka-sangka adalah setelah menjadi super canggih dan bahkan mampu menciptakan cloning, tujuan Margo bukan menguasai dunia, tapi menjadi pembunuh berantai. Entah saya harus kecewa atau senang karena dugaan saya salah. Selain itu, pembunuhannya tidak sekejam yang saya perkirakan. Jika menonton filmnya secara utuh, maka Anda akan melihat adegan pembuka yang cukup sadis. Tapi setelah itu, biasa-biasa saja. Saya yang awalnya mengira Devon mati, dan daging yang diiris keesokan paginya adalah daging Devon dan Kayla. Tapi ternyata tidak. Devon mati ditenggelamkan ke dalam cairan putih yang lengket.
Saya nggak tahu tujuannya bercanda atau bukan, tapi memang ada beberapa adegan yang menurut saya membuat kengerian film jadi berkurang, seperti ledakan kompor gas yang tidak membunuh Clay, kematian Lexi akibat tergelincir rambutnya sendiri, tendangan karate yang membuat klon Kayla terpental, lalu juga ada klon yang bisa merasakan, dan masih ada beberapa adegan percakapan tidak penting di saat suasana sedang tegang. Saya yakin pasti di antara kalian ada yang bertanya-tanya, sejak kapan Andrew di-cloning? Jadi menurut saya, ada 3 kemungkinan. Yang pertama, sebelum Andrew bertemu dengan temannya, jadi Andrew sudah lebih dulu menginap di rumah Margo, dibunuh dan di-cloning, lalu dikirim untuk mengadakan acara dan mengajak teman-temannya menginap di rumah. Kemudian, kendali Andrew dilepas supaya lebih natural, sehingga bisa dipelajari bagaimana dia berinteraksi dengan teman-temannya. Kemungkinan yang kedua adalah ketika dicukur, Andrew mati, lalu digantikan dengan klon. Masih sama, tujuannya untuk dipelajari. Tapi kali ini, sasarannya adalah Hannah yang penuh dengan rahasia. Dan yang ketiga adalah ketika pertarungan pamungkas. Andrew menerima sebuah pukulan keras yang membuatnya tewas. Kemudian pas di penutup, klon Andrew datang mengantar Hannah ke mobil. Lagi-lagi, ini menjadi pertanyaan. Kenapa cloningnya mau berbaik hati nganterin si Hannah, Bang? Nah, menurut saya, si Margo ini memberikan harapan dulu, lalu menikmati wajah manusia yang putus asa. Sama halnya ketika membunuh Devon dan Kayla. Langit-langit kamarnya sempat berhenti beberapa saat karena tertahan balok kayu. Padahal sebenarnya memang sengaja dihentikan sama si Margo. Dan satu lagi ketika Lexi main petak umpet sama klonnya Kayla. Kita semua tahu terdapat kamera di mana-mana. Masa iya gitu bisa main petak umpet? Apalagi alasannya kalau bukan memberikan harapan. Ya, kembali lagi kepada kalian, mau menilai kemungkinan mana yang benar-benar cocok. Saya bukan orang pintar atau sok tahu. Silakan jika teman-teman punya pendapat sendiri, atau jika ada pertanyaan dan ingin berdiskusi, bisa langsung tuliskan di kolom komentar. Dan jika teman-teman ada film lain yang ingin kita bahas, juga bisa tulis di kolom komentar, atau silakan DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian, sehingga menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!